wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sabahul khair. Sawahun nur. Kaifa asbahtum? Asbahna bil khair. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada pelajaran tema ya, di halaman 77 ya. Di pembelajaran 2 muatan PPKN. Halaman berapa, Pak? 77. Nah, di situ ada judulnya Bersatu dalam Keberagaman di Rumah. Kenapa kita harus bersatu dalam perbedaan yang ada di rumah kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus bersatu? Agar Berapa, Pak? 77, agar tercipta kerukunan. Iya bisa. Apalagi Halaman berapa? 77. Agar tercipta kerukunan, agar kita bisa mempererat ya persatuan kita di rumah. Kalau misalnya bapak, ibu, kakak dan adik semuanya mereka bermusuhan, maka tidak ada kerukunan ya. Jika tidak ada kerukunan di rumah, ya maka tidak ada kedamaian di dalam rumah, tidak ada kenyamanan, yang ada bawaannya marahan terus. Sedangkan di dalam Islam pun kita tidak boleh bermusuhan, apalagi kita kalau bermusuhan lebih dari 3 hari ya tidak boleh ya. Marah-marah tidak boleh, kan ada hadis ya, la tagdob walakal jangan kalian marah maka bagimu surga. Di dalam keluarga pun berlaku seperti itu ya, kita tidak boleh marah-marah apalagi sama orang tua ya, maka orang tua juga tidak boleh marah-marah sama anak ya, dan anaknya juga harus tahu ya, anaknya juga harus tahu tidak boleh bikin kesal orang tua, jangan sampai mancing emosi atau amarah orang tua, mancing emosi kakak atau adik ya. Jadi saling bekerja sama supaya tercipta kerukunan dan persatuan di dalam rumah. Nah, perilaku apa saja untuk menciptakan persatuan di dalam rumah? Nah, yang pertama itu adalah menghargai perbedaan yang ada. Ya mungkin ada yang satu kakak dia suka susu tapi adiknya sukanya susu coklat, kakaknya susu putih. Maka harus menghargai, jangan sampai kakaknya maksa, ini udah kamu minum susu putih aja, susu coklat mulu. Jangan, tapi harus menghargai. Ya udah, kalau misalnya adiknya dia suka susu coklat, ya nggak apa-apa ya. Terus yang kedua adalah tolong menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Jadi untuk saling tolong itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Si adik mau menolong kakak, diminta sama ayah, Dik coba tolong bantuin kakak untuk membersihkan ruang tamu. Si adik pun nggak boleh milih-milih, kakak kan sudah besar, dia bisa membersihkan sendiri. Nah, tidak boleh, tapi tetap kita harus membantu. Untuk apa sih kita membantu? Ada yang tahu kenapa sih kita harus bekerja sama? Ayo, ada yang tahu? Agar pekerjaan cepat selesai. Nah, jadi dengan adanya kerjasama
pekerjaan cepat selesai. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak boleh egois. Itu bukan kerjaan saya ini, itu yang nyampah bukan saya, jangan. Tapi kita harus saling peduli. Kalau misalnya ada kotor, kita lihat sampah langsung kita buang. Ya seperti itu. Oh ini kerjaan kakak belum beres, tapi karena kakak lagi disuruh sama orang tua dan kita tidak ada kerjaan, maka tidak apa-apa kita membantu pekerjaannya si kakak untuk membersihkan halaman misalnya. Yang keempat adalah menghargai hasil pekerjaan orang lain. Jangan sampai kita sudah minta tolong, bukannya kita berterima kasih tapi malah menilai yang buruk, ya tidak terima, seperti itu. Kita harus menghargai apa yang sudah orang lain kerjakan. Seperti itu. Seperti misalnya ibu sudah membersihkan rumah, kita dengan enaknya mengotori ya, setelah kita bermain kotor-kotoran, terus kita tidak peduli, tinggalkan seperti itu saja. Jangan, tapi harus kita ada tanggung jawabnya, kita bersihkan kembali. Itu adalah salah satu sikap menghargai hasil pekerjaan orang lain juga ya. Nah, dengan menerapkan sikap bersatu dan kerjasama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Kira-kira enak nggak kalau misalnya di rumah itu kita damai, rukun, ya, bersatu, nggak ada yang marah-marahan, enak nggak? Enak. Ya, maka dari itu harus diciptakan ya sikap kerukunan dengan apa? Dengan tadi ya, dengan 4 sikap yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah ini menghargai perbedaan, menolong tanpa membedakan, tidak mementingkan diri sendiri, menghargai pekerjaan orang lain. Nah setelah itu kita lanjutkan di halaman 78. Halaman 78. Kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Nah, kita masih membahas tentang perubahan wujud benda ya. Kemarin kita sudah belajar tentang mencair, menguap, dan mengkristal. Apa itu mencair? Masih ingat apa itu mencair? Benda yang ketika menyentuh suhu panas akan mencair. Nah ya, perubahan benda dari padat menjadi cair ya. Padat menjadi cair. Apa itu menguap? Perubahan benda dari es menjadi cair. Dari es menjadi cair itu mencair. Kalau misalnya menguap, air berubah menjadi air berubah menjadi air. Air berubah menjadi gas, menguap. Kalau mengembun apa ya? Mengembun, masih ingat tak? Mengembun adalah perubahan benda dari apa? Dari gas menjadi cair. Mana tadinya? Nah, informasi juga ya kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Nah, bagaimana kita menemukan kata-kata baru? Ini sudah sering kita bahas kemarin ya, sama menemukan kata-kata baru itu dengan
mengajukan pertanyaan. Ada berapa kalimat tanya yang bisa kita pakai? Siapa yang masih ingat? Apa saja? Ada kata tanya, apa, mengapa, Kenapa, kapan, Dimana? siapa, di mana? Nah, seperti itu. Untuk menemukan informasi kita bisa membuat pertanyaan terlebih dahulu yang diawali dengan kata-kata tanya tersebut ya. Nah, ketika sudah menemukan selain menemukan informasi, maka kita juga bisa menemukan kata-kata yang baru ya. Misalnya kita membaca, ternyata tiba-tiba ada kata yang tidak ketahui seperti signifikan, spesies, eksotik, itu apa sih artinya? Nah, kita bisa mencari arti kata-kata tersebut di mana? KBBI. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, tugas untuk hari ini di pelajaran tema adalah itu di halaman 78. Yang ayo berlatih, yang ada gambar ibu megang nasi itu ya. Lalu di halaman 79 di ayo berlatih muatan bahasa Indonesia itu ada teks ya. Kalian baca terlebih dahulu. Lalu di bawahnya itu ada kata-kata baru yang mungkin menurut kalian itu baru kalian dengar ya. Cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak punya kamus yang berbentuk fisik, boleh silakan download di Play Store. Itu ada Bapak pernah pakai ya. Pakai itu juga. Google juga ada, Pak. Iya, di Google KBBI atau di Google boleh melalui internet ya. Tinggal tulis saja arti dari signifikan. Nanti ada KBBI online itu ada. Tulis arti katanya, lalu dibuat kalimat. Dibuat kalimat. Itu ada 3, berarti tinggal masing-masing dibuat 1 kalimat. Paham, Tom? Paham. Tugasnya 2 tadi ya, yang muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup. Naftatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.